Kenapa mereka sekarang berbicara damai? Karena laporannya terhadap pesulap merah mental. Ternyata uang Gus Samsudin memang benar-benar manis. Dan hal ini sudah saya katakan jauh-jauh hari. Dan misi terselubung ini sudah sangat jelas sekali ya. Sekarang dipamerkan di ruang publik. Ya, bagaimana teman-teman? Apa yang TIJ katakan beberapa waktu yang lalu benar atau tidak? Nah, anggap saja tidak benar. Apa urusan TIJ? Tentu saya sebagai juru bicara di bidang ini untuk mewakili pesulap merah, karena pesulap merah tidak boleh bahas masalah ini. Netizen tentu lebih pinter daripada kita yang melakoni permainan lucu-lucuan ini, teman-teman ya. Ingat teman-teman, perkisruhan antara Gus Samsudin dan pesulap merah bukanlah settingan. Satu. Dan banyak muncul aktor-aktor baru bukan untuk pengalihan isu yang sedang viral di Indonesia, adu tembak yang sebenarnya. Bukan. Ini hanya penyeimbang dan kebenaran saja, kebetulan saja. Jadi begini teman-teman, Joko Benge, si gondrong yang menemani Mbah Handuk mendatangi Padepokan Nurzat Sejati, itu merupakan tokoh penyinyir atau pembacot Samsudin sebelumnya. Banyak sekali membongkar trik-trik Samsudin. Ya, untuk pendatang baru yang mungkin tidak update masalah ini. Jadi saya kasih tahu, ada Joko Benge dari Gunung Halu, dari Gunung Lau. Jadi beliau selama ini hampir 2 tahun membahas Samsudin dan membongkar Samsudin. Kemudian tiba-tiba sebelum saya masuk penjara, beliau sudah membangun hubungan bilateral dengan Samsudin. Dan pas saya masuk ke dalam penjara, disitulah momen beliau untuk membahas saya. Artinya di sini secara tidak terang-terangan membela Samsudin. Nah, setelah saya keluar, dia pikir saya sudah kalah dengan para badut-badut lucu yang ada di dunia per-YouTuban, baik yang sok sakti maupun yang sok alim. Kemudian mencoba untuk membahas saya dengan tingkatan kehaluan yang sangat cetek sekali. Maksudnya kehaluannya benar, bagus, mantap kehaluannya, tetapi prediksinya sangat melenceng jauh. Nah, setelah itu dia dapat job dari Samsudin setelah diberikan sejumlah uang untuk berhenti membahas Samsudin, kemudian beralih isu untuk membahas saya. Nah, pembahasan dia tentang saya itu jauh sekali dari kenyataan apa yang sebenarnya terjadi, hingga memfitnah pun rela, hanya gara-gara manisnya uang Samsudin yang ia cicipi. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan ya. Ketika pembahasan tentang saya tidak laku, masalah saya yang diajarkan oleh Joko Benge ini cara bongkar Samsudin tidak laku karena saya lebih dulu yang membongkar Samsudin secara frontal, yang menjelaskan misalnya kelapa bolong Samsudin. Saya lebih dulu membahas kelapa bolong ketimbang dia. Nah, masalah golok tumpul Samsudin, saya lebih dulu membahas ketimbang dia. Dan yang lainnya. Kemudian beliau membuat pengakuan di belakang layar di grup-grup WhatsApp bahwa beliaulah yang mengajari saya tentang bongkar trik. Nah, setelah itu, karena kebingungan linglung tidak ada bahan, maka menuding bahwa saya homo. Jadi bingung sekali dia. Tidak tahu mau buat cerita apa, mau mengolah seperti apa supaya saya jatuh. Nah, dan mendapatkan gepokan uang dari Samsudin. Nah, karena kemarin pelaporan Samsudin mental atau membal kepada pesulap merah, karena mereka sudah kadung makan duit Samsudin, mereka dapat 2 bagian. 2 orang ini, Mbah Handuk, nanti juga akan saya sebutkan nama Mbah Handuk, nama aslinya. Antara Mbah Handuk dengan si Joko Benge ini punya peran yang berbeda. Mbah Handuk ngebahas pesulap merah. Nah, mengaku sebagai guru pesulap merah atau segala macamnya, menasihati pesulap merah dan sebagainya. Nah, Joko Benge ini mendapat peran untuk meroasting saya dengan cara menyebarkan fitnah. Oke, tetapi tidak membawa pengaruh dan dampak apa-apa terhadap kita. Nah, setelah itu, karena laporan Samsudin terhadap pesulap merah tidak laku, sehingga 2 curut ini diminta oleh Samsudin berakting datang ke tempat dia seolah-olah sebagai juru damai yang mendamaikan Samsudin dengan pesulap merah, atau seolah-olah mereka 2 ini sebagai pahlawan untuk
meminta Samsudin membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat. Tetapi untuk kalian nih yang lebih cerdas daripada kita semua yang ngebacot di sini, kalian netizen, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Tentu ini adalah suatu trik untuk cuci tangan. Nah, percuma saya sebagai cucunya petani kalau tidak bisa membaca ini semua. Nah, trik cuci tangannya apa? Jadi hentikanlah pelaporan pesulap merah, buat klarifikasi, maka clear. Oh, tidak bisa, di belakang ada korban. Ada masyarakat yang ditipu. Ya. Ada masyarakat yang ditipu, ada orang-orang yang tertipu, ada orang-orang yang menjadi korban. Kan tidak selesai seperti itu. Damai tetap damai, tetapi proses hukum harus berlanjut. Begitu kira-kira. Kapan dan di mana kita belum tahu ya. Nah, sebelumnya sempat gagal gara-gara TIJ. Mereka merencanakan pertemuan antara Samsudin dengan pesulap merah di Gunung Lawu. Mereka bersinergi antara Joko Bengek dan Mbah Handuk untuk mengelabui pesulap merah. Bahkan Samsudin mengancang-ancang untuk menyuap pesulap merah dengan dalih berkolaborasi dalam membuat konten. Misalnya nih, ya sudah Dek Marcel, kita buat konten bareng saja. Saya harus bayar berapa? Saya siap kok. Yang penting kita ketemu nanti di Padepokan Joko Bengek yang ada di Gunung Halu. Kemudian pesulap merah menanyakan kepada saya, bagaimana itu? Saya bilang, Samsudin kena skakmat sama kamu. Ngapain kamu datang ke sana? Bukan kita tidak mengindahkan perdamaian. Damai tetap damai. Seharusnya Samsudin yang datang ke Jakarta, temui kamu. Paham? Paham teman-teman? Belum paham. Oke, belum paham. Saya jelaskan sedikit lagi. Samsudin melakukan obrolan ya, membuat obrolan atau telepon pesulap merah. Dalam teleponnya ke pesulap merah, Samsudin mengakui bahwa pengobatannya menggunakan trik, pengobatannya abal-abal, ada rekamannya. Nah, ada rekamannya di situ. Nah, entah kenapa yang namanya juga dobol. Pagi lontong, sore pocong, malamnya bencong, bolak-balik. Kebolak-balik terus, ngeyel terus. Sampai akhirnya Samsudin membujuk pesulap merah untuk bertemu dengan Samsudin di Gunung Lawu yang difasilitasi oleh Joko Bengek. Ada Mbah Handuk juga di belakangnya. Mereka merencanakan konspirasi yang sangat jahat sekali. Nah, saya jelaskan kepada pesulap merah, oh jangan. Kalau memang dia mau datang pembuktian, datang saja ke tempat lu. Saya bilang sama pesulap merah begitu. Jangan lu datang ke tempat mereka. Ngapain? Lu sudah menang. Lu udah nunjukin kalau ini settingan, mereka sudah ke pojok. Masa lu mau ikutan syarat dari orang kalah? Orang kalah loh, dong, yang harus ngikutin syarat dari lu. Oke? Paham? Paham. Sehingga Samsudin akhirnya mulai menyerang pesulap merah dengan mengatakan Dek Marcel tidak sopan, tidak laku framingan itu. Marcel datang ke tempat kita tidak sopan, ini itu, ada santri gaib pakai baju merah. Sampai pada puncaknya adegan pelaporan Samsudin terhadap pesulap merah. Dan itu pun tidak membawa pengaruh apa-apa. Saya bilang sama pesulap merah, sekalipun Samsudin mau melapor ke langit ketujuh, dia tidak menang. Ya, lu tenang aja, Samsudin nggak bisa jebloskan kamu. Mau lapor di mana? Mau lapor di Polda? Mental. Mau lapor di Polres? Mental. Karena tidak ada muatan delik yang menyebabkan kamu harus keseret dalam pelanggaran hukum, saya bilang. Nah, saya jelaskan kepada Marcel seperti itu. Dan akhirnya Samsudin diundang ke Jakarta. Nah, diundang, bacotnya pingin ketemu sama kuntet merah, pingin pembuktian sama Marcel, membuat adegan seolah-olah menghubungi Marcel. Seolah-olah, padahal tidak, sama sekali tidak dihubungi. Bahkan ketika ditanya sama pihak TV, mau nggak dipertemukan dengan Marcel, dengan wajah culun, aura berubah, dia menjawab, boleh. Tenan. Dia kadung datang karena pingin tenar. Dia, wow, saya masuk TV loh, saya dipanggil oleh TV, sampai di sana kena jebak, tidak ada pembuktian. Yang akhirnya masuk ke podcast Dr. Richard, ya, masuk ke podcast Bang Denny Sumargo, di sana kena jebak semua.
Nah, akhirnya sekarang kebingungan, mau membersihkan nama yang memang sangat kotor sekali itu. Tidak tahu beraktingnya seperti apa. Nah, dipanggillah dua curut ini, Mbah Handuk sama Joko Bengek dari Gunung Halu. Ah, ya. Dipanggillah Joko Bengek dari Gunung Halu seolah-olah sebagai mediator yang akan memfasilitasi perdamaian antara Samsudin dengan pesulap merah. Tanpa harus orang itu, kan Samsudin bisa sebenarnya kalau mau berdamai, ikuti saja apa? Klarifikasi ke masyarakat dan mengakui apa yang pernah diakui melalui telepon ke pesulap merah. Kan gampang saja. Nah, kenapa dua curut Halu ini dibawa ke Padepokan untuk berakting? Nah, secara tidak langsung mereka menyalahkanlah pesulap merah yang tidak menghormati para praktisi dobol. Nah, kira-kira paham nggak teman-teman? Nah, seolah-olah nanti ceritanya, wah Marcel ini nggak beretikat baik, tidak punya niat baik untuk berdamai dengan Samsudin. Saya bilang ke pesulap merah, jangan damai. Kalau damai ngapain tempuh jalur hukum Samsudin? Kamu kan sudah melapor. Lanjut dong. Hah? Lanjut dong. Nama asli Marcel dibongkar di ruang publik. Ya, itu janji yang tidak ditepati oleh mereka. Oke. Banyak sekali kata Samsudin dia akan klarifikasi di ruang publik tentang settingan-settingannya. Mana? Makanya untuk apa damai? Kenapa mereka sekarang berbicara damai? Karena laporannya terhadap pesulap merah mental. Kalau seandainya laporan mereka terhadap pesulap merah kemarin diterima dan lanjut ke pengadilan, maka damai itu tidak ada. Maka saya menyarankan untuk pesulap merah dan rekan-rekan semuanya, kita bersatu laporkan Samsudin atas kasus penipuan dan konten hoax. Itu. Kira-kira paham?